Halo everyone, welcome back my YouTube channel. Baik, di sini aku akan memperkenalkan diri aku. My name is Nadila Hamidia. I am student in Pamulang University. Okay, I will speak in Indonesia. Jadi, hari ini aku mendapatkan tugas mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Yang kita tahu mungkin yang sering disingkat itu BIPA. So, aku di sini akan menjelaskan apa sih itu BIPA. Pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Bahasa Indonesia bagi penutur asing adalah program pembelajaran bahasa Indonesia yang subjeknya merupakan pembelajar asing. Maka, kedudukan bahasa Indonesia bagi penutur asing menjadi bahasa asing. Selain berorientasi kepada pengajar bahasa Indonesia, lebih luas program BIPA mampu diperdayakan menjadi alat diplomasi. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan yang disingkat PPSDK memegang peranan penting dalam meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Peran penting ini diwujudkan antara lain dengan mendukung pengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing di berbagai negara. Selain salah satu dukungan itu ialah penyusunan bahasa ajar BIPA berupa buku Sahabatku Indonesia dalam 6 ejaan, yakni A1, A2, B1, B2, C1, dan C2. Buku ini merupakan bahan ajar untuk jenjang A2. Karena materi yang aku pakai ini A2, oke lah kita bahas tentang A2. Materi dan tugas belajar dikembangkan dengan berbasis teks agar pembelajar secara terintegrasi dapat mengembangkan kompetensi berbahasa dalam kesempatan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Berbagai jenis teks selain itu, materi dan tugas belajar secara terpadu dirancang untuk dapat mengembangkan wawasan keindonesiaan. Di sini aku menggunakan metode pembelajaran kosakata, membaca, dan tata bahasa. Kosakata ini berhubungan dengan bidang profesi dan pekerjaan yang umumnya terdapat di Indonesia. Oke, di sini aku kasih gambar-gambar macam-macam profesi. Yang pertama, the first picture, fighter, atau bisa disebut juga pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran. The second picture is dentist, bisa disebut juga dokter gigi. Oke, the third picture is doctor. Doctor. Kalau in Indonesia, dokter. Oke. The fourth picture is singer, yakni penyanyi. The fifth picture, director. Director yang dimaksud director di sini adalah director film yang bisa disebut juga sutradara. Oke, the next picture is police, sama dengan polisi. The next picture is painter, pelukis. Oke. The next picture is arsitek, arsitek. The next picture is chef. And kalau in Indonesia, koki. Koki ini adalah seseorang yang profesinya bekerja sebagai tukang masak. Dan the last picture is teacher. And class in Indonesia, guru. Guru. Oke. And then beberapa tempat yang digunakan untuk macam-macam profesi. Ini aku kasih gambarannya. Tempat yang digunakan untuk beberapa profesi. Jenis profesi, contoh pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran itu tempat kerjanya tuh biasanya di mana sih? Oke, biasanya tuh dia di kantor atau di tempat kejadian yang disebut TKP. Tempat kejadian itu ya di mana tempat itu sedang adanya bencana, entah kebakaran atau lain hal. Oke, dan yang kedua, dokter.
dokter. Dokter yang kita tahu seseorang yang menyembuhkan di mana adanya orang lain sakit. Dokter itu biasanya dia itu tempat kerjanya di mana sih? Bisa di rumah sakit, bisa di klinik, atau bisa lain hal yang memang orang membutuhkan pertolongan secepatnya. Dan yang ketiga, penyanyi. Penyanyi biasanya dia tuh sering nyanyi di mana sih gitu, entah di panggung atau di tempat hiburan lainnya. Dan yang selanjutnya, guru itu tempat profesinya, tempat mengajarnya itu ya di sekolah. Dan polisi adalah tempat pekerjaannya kantor polisi, bisa juga di jalanan sebagai mengatur lalu lintas. Dan yang terakhir ada chef di sini adalah koki ini tempat profesinya bisa di dapur yang membuat makanan bagi orang yang menikmati. Oke guys, subunit yang kedua ini tentang pembelajaran dengan tema reading. Yang kita tahu itu reading apa sih? Oh ya, reading itu membaca. Oke, next video. Baik, di sini aku akan memberikan satu contoh di mana dari macam-macam profesi ini bisa menjadi sebuah bacaan. Baik, profesi yang aku ambil ini adalah singer. Apa sih singer? Yang kita tahu itu singer adalah penyanyi. Baik, penyanyi Ariel Noah berbagi cerita masa lalu saat awal menjadi vokalis grup band Peter Pan. Bakat di bidang tarik suara dari pemilik nama asli Nazril Irham ini sudah terlihat dari usia kecil. Dengan dukungan orang tua, Ariel terus mengasah kemampuan menyanyinya. Saat beranjak remaja, Ariel kerap tampil di acara-acara sekolah. Ariel Noah berkata, "Saya yakin semua mendambakan kehidupan seperti sedia kala." Selepas SMA, Ariel yang saat itu gagal masuk perguruan tinggi sempat menganggur setahun hingga akhirnya bertemu dengan mantan keyboards Peter Pan, Andika saat itu meminta Ariel untuk mengisi posisi sebagai vokalis band Peter Pan sebelum masuk kuliah. Jadi selama libur setahun itu, di situ gue awalnya cuma mau bantuin Andika doang, kata Ariel Noah. Memanfaatkan waktu luang, Ariel memutuskan untuk membantu jadi vokalis band yang sudah terbentuk dengan nama Peter Pan. Ternyata pas masuk Peter Pan, bantuin main cafe, O'Hara akhirnya jadi bantuin terus, karena sering bantuin yang pada akhirnya menjadi terus menerus. Kata Ariel bercerita, saat itu posisi gitaris diisi orang lain karena merasa lebih bagus dipegang Lukman. Ia pun memberikan saran. Lukman yang saat itu belum tergabung akhirnya direkrut untuk menjadi gitaris Peter Pan. Gue pikir pemain gitarnya bagusan Lukman. Nih akhirnya panggillah Lukman, kata Ariel. Lukman masuk Peter Pan, kata Ariel. Ariel memutuskan bandnya tampil di setiap Senin, kemudian di hari Rabu, hingga akhirnya tampil di saat weekend. Oke, itu salah satu cerita dari profesi singer. Singer itu adalah penyanyi. Penyanyi. The next, jadi penjelasan terakhir ini tentang grammar. Tata bahasa menggunakan imbuhan me yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. The first is me plus huruf awal R, L, W, Y, M, N, NY, NG sama dengan me. Oke, I will speaking Indonesia. Oke, simple. Me plus rawat sama dengan merawat. Contohnya,
tugas Ibu Ani merawat pasien di rumah sakit. Dan yang kedua, me plus larang. Apa? Me plus larang. Dengan kata melarang. Melarang. Contohnya, pemerintah Kota Bekasi melarang konser musik. Yang ketiga, mewisuda. Me plus wisuda. Mewisuda. Rektor mewisuda para mahasiswa. Memasak. Dengan kata masak. Contohnya, Pak Hamid bertugas memasak di restoran Cinta Alam. Nanti. Me plus nanti dengan kata nanti. Nanti. Dengan contoh, adik menanti kakak pulang. Yang terakhir, me plus nyanyi. Me plus nyanyi. Menyanyi. Dengan contoh, Raisa menyanyi lagu Mantan Terindah. Oke. Enlist me plus huruf awal B, P, V, V sama dengan me. Example, me plus beri. Me plus beri. Dengan kalimat memberi. Apa? Memberi. Oke, contohnya, adik memberi makanan ke kakak. Yang kedua, mempilih. Dengan kata memilih. Kakak memilih baju untuk adik. Dan yang ketiga, memfitnah. Dengan kata fitnah. Adik memfitnah, dia mencuri. Dan yang terakhir, mifonis. Sama dengan kalimat memfonis. Dengan contoh, hakim memvonis terdakwa hukuman 6 tahun penjara. Khusus huruf P jika bermakna dengan imbuhan me berbunyi seperti contoh memputar, bukan memputar. Jadi gitu penjelasannya. Oke guys, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.